Jalan cahaya itu masih membentang di depan mereka. Namun sekarang, setiap langkah terasa berbeda. Di bawah permukaan jalur transparan itu, bayangan besar bergerak perlahan. Bukan seperti makhluk yang berjalan. Lebih seperti sesuatu yang berenang di lautan kegelapan. Aira tanpa sadar meraih lengan KL lagi. Kau lihat itu, kan? KL mengangguk pelan. Aku merasakannya lebih dari melihatnya. Lira mempersempit pandangan. Kalau itu naik ke atas, kita tidak punya banyak ruang untuk bergerak. Serap Hine menutup mata, mencoba membaca aliran energi. Resonansinya tidak stabil, dan bukan berasal dari dunia lama. Bayangan itu berhenti tepat di bawah mereka. Lalu, permukaan jalan bergetar keras. Retakan besar. Retakan menyebar cepat seperti kilat di kaca. KL langsung menarik Aira ke belakang. Lira berdiri di depan mereka. Pegang sesuatu. Teriak Lira. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah tangan hitam raksasa menembus jalur cahaya. Bukan tangan dengan daging, melainkan bayangan pekat yang padat. Ia mencengkeram sisi jalan dan menarik dirinya naik. Makhluk tanpa bentuk. Tubuh makhluk itu muncul perlahan. Tidak memiliki wajah yang jelas. Tidak memiliki mata yang utuh. Hanya rongga gelap dengan cahaya merah samar di dalamnya. Udara di sekitar mereka terasa berat. Sulit bernapas. Aira hampir terjatuh, namun KL menopangnya. Ini bukan penjaga lama, bisik Serap Hine. Ini sesuatu yang lahir dari retakan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. Bukan suara, melainkan getaran yang menusuk dada. Resonansi, rusak. Lira melangkah maju. Kalau rusak, kami bukan penyebabnya. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah KL. Campuran, lama dan baru. KL mengepalkan tangannya. Angin biru mulai berputar lebih liar dari biasanya. Zepirion di dalam dirinya bergetar. Hati-hati, suara roh angin itu berbisik. Ini bukan makhluk biasa. Ia lahir dari ketidakseimbangan. Serangan pertama. Tanpa peringatan, makhluk itu mengayunkan lengannya. Gelombang gelap menyapu jalur cahaya. Lira melompat dan menangkis dengan pedangnya. Namun ia terdorong mundur beberapa langkah. Aira langsung mengangkat tongkatnya. Cahaya hijau menyelimuti Lira, menahan luka yang hampir terbuka. Serap Hine mengangkat kedua tangannya. Lingkaran sihir ungu terbentuk di udara. Pengikat resonansi, serunya. Rantai cahaya muncul dan melilit tubuh makhluk itu. Namun makhluk itu hanya bergetar. Dan rantai itu retak. KL maju selangkah. Kalau dia lahir dari ketidakseimbangan, maka aku akan menyeimbangkannya. Resonansi baru. KL menutup mata. Ia tidak memanggil angin seperti biasanya. Ia merasakan aliran di sekelilingnya. Aira yang tetap berdiri di belakangnya. Lira yang kembali bangkit dengan pedang terangkat. Serap Hine yang mempertahankan lingkaran sihirnya meski hampir runtuh. Angin biru berubah. Bukan lagi badai, melainkan aliran lembut yang menyatu dengan cahaya ungu Serap Hine dan aura hijau Aira. Lira melangkah maju bersamanya. Untuk pertama kalinya, kekuatan mereka beresonansi bersama. Makhluk itu berhenti bergerak. Rongga gelap di wajahnya bergetar. Keselarasan meningkat. Cahaya biru keemasan menyebar dari KL. Menyentuh tubuh makhluk itu. Tubuh bayangan itu mulai retak. Namun sebelum benar-benar hancur, ia berbisik satu kalimat terakhir. Yang asli, belum bangun. Lalu tubuhnya pecah menjadi serpihan gelap dan menghilang. Keheningan yang tidak menenangkan. Jalur cahaya kembali stabil. Namun udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Aira menghela napas panjang. Yang asli belum bangun, itu maksudnya apa? Serap Hine menatap ke ujung jalan. Aku rasa, kita belum melihat ancaman sebenarnya. Lira menaruh pedangnya di bahu. Bagus. Aku mulai bosan kalau musuhnya kecil-kecil. KL tersenyum tipis, tapi matanya serius.
Ia menatap ke depan. Di kejauhan, ujung jalur cahaya mulai terlihat. Sebuah struktur raksasa melayang di ruang kosong. Seperti jantung kristal dunia lama. Dan dari dalamnya, denyut besar terdengar. Dum, dum, dum. Perjalanan mereka baru memasuki inti sebenarnya.